Mic-nya, silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari yang terhormat, Bapak Ibu tim uji coba instrumen akademik dan non-akademik SMP 1 Wonosari yang saya hormati, anak-anak kelas 8 dan 9, 90 siswa yang mewakili SMP Negeri 1 Wonosari untuk mengikuti uji coba instrumen akademik dan non-akademik dari Kemendikbud RI tahun 2021 yang berbahagia dan selalu saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini walaupun hari Minggu kita semua masih menyempatkan waktu untuk mengikuti Zoom meeting dalam rangka penjelasan teknis mengenai uji coba instrumen akademik dari Kemendikbud. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara dalam kegiatan kita pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan uji coba instrumen akademik dan non-akademik. 4, lain-lain. Yang kelima, penutup. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang saya cintai, marilah kegiatan Zoom meeting uji coba instrumen akademik dan non-akademik pada pagi hari ini segera kita mulai. Sebelumnya, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon agar acara Zoom meeting ini sampai nanti pelaksanaan kegiatan uji coba instrumen akademik dan non-akademik dapat berjalan dengan lancar. Di tempat masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari kepada yang terhormat Bapak Moh Nur Hadi SPD MHUM dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu pelaksana kegiatan uji coba instrumen akademik dan non-akademik SMP 1 Wonosari yang saya hormati, serta anak-anakku peserta uji coba instrumen akademik dan non-akademik SMP Negeri 1 Wonosari yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan orientasi atau pengenalan uji coba instrumen akademik dan non-akademik SMP 1 Wonosari yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 30 Maret, 31 Maret, dan tanggal 1 April 2021. Terima kasih atas persiapan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu pelaksana kegiatan pada pagi hari ini maupun pada tanggal-tanggal pelaksanaan uji coba. Terima kasih juga kepada anak-anak sekalian yang sudah bergabung dalam kegiatan Zoom meeting hari ini, sehingga nanti anak-anakku dalam pelaksanaan bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, kegiatan uji coba instrumen akademik dan non-akademik ini adalah program dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran atau Pusmenjar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, sehingga ini harus kita sukseskan. Anak-anak sekalian tidak usah khawatir, tidak usah istilahnya risau. Apakah ini nanti akan dinilai, apakah ini nanti akan mengaruhi nilai rapot? Tidak. Jadi yang penting anakku siap mental, siap yang sudah dimiliki saja. Jadi pengetahuan yang sudah anak-anak miliki itu yang disiapkan. Yang penting siap mental dan fisik karena nanti tatap muka. Artinya ini offline. Di laboratorium di sekolah kita. Bukan daring ya. Jadi datang ke sekolah. Untuk itu perlu disiapkan mental dan fisik.
Untuk materi insya Allah yang sudah anak-anak miliki itulah yang nanti akan digunakan untuk uji coba instrumen akademik. Akademik itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang kalian miliki selama ini, selama di SMP Negeri 1 Wonosari. Nanti yang non akademik itu sifatnya survei, biasanya berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan lingkungan sekolah itu. Jadi secara umum itu nanti. Jadi survei nanti ada 2, akademik dan non akademik. Jadi ya, tadi misalnya ini dipilih dari mana, nah itu Bapak Ibu pelaksana yang milih. Jadi kalian dipilih itu berarti dipercaya. Tolong ikuti dengan sebaik-baiknya, kerjakan selama waktu yang disediakan itu dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh serius ya, karena itu nanti menjadi bagian evaluasi dari Kemendikbud. Sehingga nanti kegiatan AKM yang insya Allah dilaksanakan pada September atau Oktober itu soalnya sudah mewakili untuk daerah, mungkin yang daerah kota, daerah desa, atau bahkan daerah yang terisolir, itu mewakili itu semua. Sehingga nanti soalnya tidak terlalu sulit, jadi pas-pasan untuk anak-anak SMP. Tolong itu diberikan dengan sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua kalinya, karena ini masih masa pandemi COVID-19 dan ini harus offline, harus di laboratorium, maka protokol kesehatan tolong kalian perhatikan. Jadi dari rumah sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk masker, termasuk sudah makan dulu ya, sarapan dulu, jadi nanti fisiknya berkuat. Nanti sampai sekolah juga akan diukur suhunya, termasuk cuci tangan, masuk ke ruang sesuai ruang masing-masing. Setelah selesai pulang, nanti pulang akan diberikan snack untuk dibawa pulang, dimakan di rumah saja. Jangan kumpul di sekolah, jangan berkerumun. Jadi dibawa pulang, nanti dimakan di rumah. Jadi insya Allah setelah selesai akan kita berikan snack untuk peserta. Ya. Nanti ada beberapa hari, ada beberapa seksi, nanti secara teknis, secara detail akan diterangkan oleh Pak Puji. Jadi sekali lagi anak-anak itu semangat, yang penting ikut dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Ini SMP 1 Wonosari. Jadi hasil yang terbaik harus kalian lakukan. Tidak perlu persiapan khusus, yang penting pengetahuan yang sudah kamu miliki itu nanti yang digunakan untuk mengerjakan tes dan survei atau yang akademik dan non akademik. Saya kira itu saja. Semoga pelaksanaan nanti uji coba sukses, baik sukses pelaksanaan maupun sukses dalam hasil uji coba instrumen akademik dan non akademik. SMP 1 Wonosari siap memacu prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nur Hadi yang sudah menyampaikan sambutannya. Sebelum acara yang ketiga, pertama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, saya ucapkan selamat kepada kalian ber-90 yang sudah terpilih untuk mewakili SMP Negeri 1 Wonosari. Di antara 10 sekolah yang ditunjuk dari Kabupaten Gunung Kidul. Tetap semangat. Oke. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu penjelasan secara teknis pelaksanaan kegiatan uji coba instrumen akademik dan non akademik. Terima kasih. Dari Kemendikbud tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Puji Rahmat SPD. Oke. Selama saya menjelaskan nanti mohon semua di mute dulu ya untuk mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Yang pertama, ini merupakan perlu diketahui dulu nggih, bahwa mohon maaf, suara saya masuk enggak? Masuk? Oh ya, sip. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa uji instrumen ini tidak mengukur apa ya namanya, nilai kalian, tidak akan berpengaruh pada nilai rapot kalian. Cuman ini malah sebenarnya kalian itulah yang menjadi penguji dari instrumen akademik atau instrumen atau soal. Nah, apa itu uji instrumen akademik? Uji instrumen akademik merupakan serangkaian tahapan tes untuk mengetahui kualitas instrumen atau soal yang akan digunakan untuk penilaian yang sesungguhnya. Jadi yang malah yang diuji ini bukan kalian, tapi sebenarnya adalah instrumennya. Kira-kira itu bagus enggak atau untuk kalian, untuk para siswa, atau kualitasnya itu malah buruk atau seperti apa. Nah, itu secara sederhana saja. Jadi malah sebenarnya kalian lah yang dipilih sebagai penguji. Berarti sebenarnya kalian orang-orang yang terpilih. Kemudian bagaimana caranya? Nah, tadi disampaikan bahwa kegiatan ini semi daring ya. Kalian mengerjakannya tidak bisa menggunakan HP, tapi melainkan langsung melalui lab komputer. Yang seperti kayak kalau kalian melakukan CBT PTS dulu waktu kalian kelas 7 atau yang kelas 8 sudah pernah melakukan. Kita mengerjakan di ruang lab komputer, kemudian jawaban kalian akan dikirim ke server seperti biasa, dan baru server akan ngirim ke server pusat atau Kemendikbud. Nah, sebelum kalian itu melaksanakan, nanti akan diberi kartu ujian atau kartu peserta yang isinya juga ada username dan password yang bisa kalian gunakan untuk login. Seperti biasa, tentu ini kalian sudah familiar lah untuk login tes CBT itu seperti apa. Untuk interface-nya sendiri ini sebenarnya saya belum mengetahui seperti apa, apakah ada perbedaan dengan yang di Dinas Dikpora atau nanti lebih bagus lagi seperti apa. Soalnya nanti untuk yang instrumen atau untuk virtual helpdesk-nya itu baru dibagikan nanti siang. Jadi tampilan awalnya untuk tes itu seperti apa saya juga belum bisa melihat. Nanti siang baru bisa dibagikan sekitar jam 1. Besok baru sinkronisasi. Nah, besok kalau misalkan sudah bisa, saya uji coba, saya share ke grup. Nah, kalau kalian sudah mendapat kartu ujian, nanti kalian itu di depan komputer ada durasinya kurang lebih 160 menit. Ya, ada 160 menit. Wah, lama sekali, 2 jam lebih. Tidak apa-apa. Yang 10 menit pertama itu untuk latihan. Nanti kalian itu akan disuruh untuk coba-coba terlebih dahulu biar lebih familiar. Kemudian kalau sudah selesai, oleh pengawas akan melaksanakan 90 menit mengerjakan tes. Ini tes yang pertama. Jadi antara sesi 1 dan sesi berikutnya itu soalnya akan berbeda. Selama 90 menit mengerjakan ini waktu yang ideal atau waktu maksimal. Kalau misalkan kalian itu bisa selesai misalkan 1 jam lebih 20 menit atau 80 menit atau 1 jam pas, bisa langsung lanjut ke yang kedua. Ini menjawab angket. Di sini nanti ada angketnya, tidak hanya mengerjakan tes. Nah, jadi ketika selesai menjawab tes waktu masih sisa, maka bisa langsung menjawab ke bagian angket. Jadi tidak masalah. Cuman jangan cepet-cepetan. Karena apa? Kita lah SMP 1. Masa iya nanti akan kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Sementara kalian sudah dipercaya, kalian orang-orang yang terpilih, yang dipercaya bisa melaksanakan uji instrumen ini. Jadi ya kalau misalkan kok terlalu lama 160 menit, ya katakanlah 120 menit nggak apa-apa lah, diselesaikan di situ. Nah, selanjutnya ini untuk jadwalnya itu kita 3 hari, ada 30, 31 dan 1 April, terbagi antara 2 sesi ya. Setiap sesinya tadi 160 menit. Untuk sesi pertama kemarin saya bagi itu kelas
8, sesi keduanya kelas 9. Cuman tadi pagi saya menemui masalah pada daftar hadirnya, ternyata ada tidak kecocokan antara sesi 1 dan sesi 2, maka nanti mungkin ada perombakan, tapi insya Allah tidak terlalu banyak. Nanti bisa akan saya share ulang pembagian sesinya, mungkin hanya ditukar aja, yang mungkin sesi 1 jadi sesi 2 atau seperti apa. Nah, jadi satu siswa ini hanya akan melakukan satu sesi saja, tidak selama 3 hari. Karena setiap sesinya hanya 15 siswa. Nah, tidak setiap hari ya. Jadi kalian hanya diminta masuk sekali saja. Kelas 9 yang sesi 2 pada hari Selasa, yang misalkan nanti dapat jadwalnya di hari Selasa, disarankan mengerjakan tryout di sekolah saja biar tidak ketinggalan atau telat ya. Karena nanti pengawasnya tidak dari sekolah, pengawasnya dari mahasiswa. Jadi yang menunjuk langsung adalah panitia dari pusat. Untuk tata tertibnya sendiri, itu siswa datang minimal itu 15 menit sebelum uji instrumen dimulai. Jadi kalian 15 menit itu harusnya sudah datang. Nanti kita laksanakan pembagian kartu login atau kartu username. Kemudian memperhatikan protokol kesehatan, bermasker, bawa hand sanitizer. Jadi setelah kalian mengerjakan soal-soal tersebut, usahakan tangan kalian langsung disemprot dengan hand sanitizer. Karena kita nggak tahu di situ itu ada kuman atau tidak. Nah, selanjutnya untuk masuk kalian lewatnya pintu gerbang selatan ya. Masuknya lewat pintu gerbang selatan, kemudian keluarnya lewat pintu gerbang timur. Nah, setelah selesai dihimbau untuk langsung pulang. Setelah dapat snack boleh langsung pulang. Nggak usah kumpul-kumpul dulu, kumpul-kumpulnya besok saja kalau sudah diizinkan untuk masuk sekolah ya. Karena ini saja juga kita agak repot juga, masuknya belum diizinkan 100%. Kemudian untuk seragam itu sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi misalkan hari Selasa besok pakai apa, Rabunya pakai apa, itu disesuaikan saja. Jangan malah ke sekolah cuman pakai sandal jepit atau pakai kaos. Karena nanti ada panitia yang dari Kemendikbud yang datang ke sini. Masa iya SMP 1 ke sekolah datangnya cuman pakai sandal dan kaos oblong. Nah, itu kurang pas sekali. Nah, itu tentang penjelasan secara singkatnya, jadi tidak terlalu banyak. Sebenarnya ini hanya seperti kalian melakukan CBT, penilaian tengah semester atau yang akhir semester yang dari dinas, itu seperti itu saja konsepnya, modelnya tetap sama. Terus yang membedakan hanya model soalnya, nanti itu tentu akan berbeda dengan yang lainnya. Maaf, berbeda dengan yang CBT. Kalau CBT kan lebih ke arah misalkan matematika ya matematika saja. Kalau dulu saya pernah mengikuti untuk yang instrumen ini agak lebih kompleks, jadi akan dibawa kemana-mana ya. Jadi besoklah kejutannya, biar tahu. Insya Allah ini adalah pengalaman kalian, dan kalian yang lebih dulu tahu bentuk AKM itu seperti apa, yang mungkin untuk yang sudah kelas 9 akan melaksanakannya di SMA nanti. Jadi sudah tidak bingung lagi, oh ternyata seperti ini. Itu keuntungannya kalian itu dipilih ikut uji instrumen. Nah, itu penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Sekian, Bu. Oh iya. Pak Puji, bisa ditayangkan tidak yang jadwal per sesi itu, atau hanya di grup saja? Oh ya. Ya, terima kasih Pak Puji penjelasan secara teknis pelaksanaan uji coba instrumen akademik dan non-akademik. Selanjutnya yang keempat adalah acara lain-lain. Pada acara lain-lain ini akan kita isi dengan kegiatan diskusi atau tanya jawab. Silahkan dari penjelasan dari sambutan Bapak Kepala Sekolah dan penjelasan teknik dari Pak Puji,
apabila ada hal-hal yang belum jelas, anak-anak boleh bertanya dengan cara mengangkat tangan di tombol yang ada di meeting. Untuk termin yang pertama, untuk 3 penanya, saya persilahkan. Silahkan yang mau bertanya, tunjuk jari. Ya. Tapi lebih baik tanya di sini, sehingga nanti temannya yang lain juga bisa mendengar secara langsung ya. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam Tidak ada? warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada? Oh ya, kalau tidak ada, sementara ada yang tunjuk jari. Ya, Nela, silahkan. Ya, boleh meninggalkan Maaf Bu, grup, untuk yang boleh meninggalkan. kelas 9 tempatnya gimana ya? Ya, terima kasih Mbak Nela. Jadi nanti anak-anak yang mendapatkan jadwal uji coba instrumen akademik untuk yang hari Selasa, tanggal 30 Maret, di sesi yang kedua, ini kebetulan di jadwal yang di-share Pak Puji di grup, ini adalah siswa kelas 9 EFG, ada 15 siswa. Nah, tolong perhatikan, untuk 15 siswa itu, tadi sudah disampaikan, disarankan untuk mengerjakan soal TO di sekolah. Kalau menurut saya, malah memang diwajibkan untuk mengerjakan TO di sekolah. Sehingga 15 anak ini silahkan sejak pagi, sebelum 7.30, ini sudah berada di sekolah. Panitia TO menyediakan ruang di lab biologi. Jadi 15 siswa ini nanti mengerjakan TO di lab biologi, baik itu sesi yang pertama maupun sesi yang kedua. Tetapi setelah kita cermati di jadwal, TO ini kan sampai pukul 11. Mulainya pukul 9.30. Nah, sementara uji coba instrumen akademik yang sesi yang kedua, ini dijadwalkan pukul 10.30. Nah, ini monggo dipersilahkan 15 anak ini kan waktu sebaik-baiknya. Ini mudah-mudahan pukul 10.30 ini kalian sudah selesai mengerjakan TO hari itu untuk sesi yang kedua, sehingga nanti kalian bisa setelah mengirimkan jawaban, sehingga kalian langsung bisa pindah ke lab komputer untuk mengikuti uji coba instrumen akademik untuk sesi yang kedua. Demikian, Nela. Sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih. Ya. Yang lain, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Tombol mengangkat tangan, diklik dulu. Ayo, saya persilahkan. Sambil menunggu yang mengangkat tangan, informasi dari Bu Yuni, seperti rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Pak Puji tadi, intinya kalian berangkat ke sekolah, kalau bisa 30 menit sebelum uji coba dilaksanakan. Dengan cara sarapan terlebih dahulu ya, walaupun nanti dapat snack, sarapan terlebih dahulu, kemudian jangan lupa masker, kemudian seragamnya tadi sesuai dengan ketentuan hari seragam di sekolah kita, oke, jangan lupa. Kemudian jangan sampai salah di sesi yang jadi nanti hari Selasa sesi 1 itu siapa saja kalian cermati, jangan sampai lupa, belum jadwalnya ternyata kalian ke sekolah ya. Silakan dicermati itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada yang angkat tangan? Ya, kelihatannya tidak ada, Pak Puji. Demikian anak-anak kegiatan Zoom meeting kita pada pagi hari ini mengenai penjelasan teknis uji coba instrumen akademik dan non-akademik dari Kemendikbud tahun 2021. Mudah-mudahan kalian semuanya
paham, kemudian jelas, dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh sekolah dan kepercayaan yang diberikan oleh Kemendikbud terhadap kalian semua, dan nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan bersama. Apabila masih ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan nanti kalian bisa bertanya lewat grup khusus uji coba. Semua bisa menggunakan. Itu saja untuk acara yang keempat. Nah, acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Kepala Sekolah beserta tim uji coba instrumen akademik serta anak-anakku yang saya cintai. Marilah kegiatan Zoom meeting kita pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Di tempat masing-masing berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira cukup. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Maaf, saya telat tanyanya kalau yang sesi 10.30 itu berangkatnya dari pagi ya? Ya, ya berangkatnya dari pagi. Berarti dari jam 7. Yang hari Selasa, ya hari Selasa saja. Kelas 9, yang hari Selasa, yang 15 anak 9 EFG itu, yang ke jadwal uji coba hari Selasa sesi 2, itu berangkat ke sekolahnya sejak pagi. Jadi jam 7 pagi. Ya, mengerjakan TO-nya di sekolah semua, baik sesi 1 maupun sesi 2. Ya, Bu, Gitu ya. terima kasih. Ya.